Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofrinda Kurniawita SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2021, PPSDM Regional Bandung, Kabupaten Kuantan, Singingi, Angkatan 33. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sintesa Agenda 3. Ada 3 pokok penting yang terdapat dalam Agenda 3. Yang pertama, manajemen ASN, yang meliputi kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, dan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang kedua, pelayanan publik, yang meliputi prinsip pelayanan publik, jenis pelayanan publik, pola pelayanan publik, dan etiket pelayan publik. Yang ketiga, Whole of Government atau WOG, yang meliputi konsep WOG, penerapan WOG, dan implementasi WOG di Kabupaten Kuantan, Singingi. Yang pertama, mari kita bahas tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 17 Tahun 2020, peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Berikutnya adalah beberapa peran ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian, hak dan kewajiban ASN adalah ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi kewajiban ASN sesuai tugas dan tanggung jawab. Dan kode etik ASN adalah acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selanjutnya adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif. Yang pertama, bagaimana prinsip pelayanan publik? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, ada beberapa prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, terjangkau, akuntabel, dan berkeadilan. Kemudian, unsur penting dalam pelayanan publik yaitu penyelenggara layanan, penerima layanan, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, jenis pelayanan publik. Ada beberapa jenis-jenis pelayanan publik, diantaranya adalah pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Selanjutnya, pola pelayanan publik yang terbagi menjadi pola pelayanan teknis tunggal, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Selanjutnya, bagaimana etiket pelayanan publik? Yaitu dengan bersikap sopan dalam berkomunikasi, sikap menghormati dan menghargai pihak lain, sikap penuh perhatian yang baik dan wajar, sikap suka saling menolong, tenggang rasa, ramah, akrab, dan bersahabat, serta sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Dan pembahasan yang ketiga tentang Whole of Government atau WOG.
WOG yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Selanjutnya, konsep WOG. Adapun konsep WOG adalah sebuah pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan dan manajemen. Berikutnya, penerapan WOG, yaitu dengan penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisasi sosial. Sedangkan implementasi WOG di Kabupaten Kuantan Singi adalah dengan adanya aplikasi Sipadu, dengan adanya aplikasi Smart Kuansing, e-Tamu, dan sertifikat elektronik. Nah, setelah dapat memahami seluruh agenda 3, lalu ide kreatif apa yang akan dilakukan? Di sini ada beberapa ide kreatif yang dapat saya lakukan di unit kerja saya, yaitu SMP Negeri 3 Gunung Towar, dan ide-ide kreatif ini saling berkaitan satu sama lain, di mana ide kreatif yang pertama yang akan saya lakukan adalah memanfaatkan barang bekas menjadi karya seni yang lebih menarik dan bermanfaat. Sebagai ASN sekaligus guru seni budaya, saya ingin menjadikan barang bekas menjadi karya yang bermanfaat, bahkan memiliki nilai jual, sehingga dengan itu akan membantu menyelesaikan masalah sampah, meningkatkan kreativitas peserta didik, dan membuat barang bekas menjadi lebih bermanfaat. Contohnya seperti kaligrafi dari koran bekas, vas bunga dari handuk atau kain bekas, gorden, alas meja, alas kaki dari kain perca, lampu gantung dari kardus bekas, tempat tisu dari kaleng bekas, dan lain sebagainya. Ide kreatif yang kedua adalah menjadikan SMP Negeri 3 Gunung Towar menjadi sekolah adiwiyata. Menjadikan sekolah yang adiwiyata artinya sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih, serta lingkungan yang indah. Dengan adanya program Adiwiyata, diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar dapat menyadari bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita, dengan tujuan untuk membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang, dan mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ide kreatif yang ketiga adalah memberikan panduan yang lebih dalam tentang bagaimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Memberikan panduan yang lebih dalam tentang bagaimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini bertujuan untuk mengembangkan dan menambah kemampuan siswa untuk lebih bisa mempromosikan sekolahnya. Seperti contoh, dengan membuat situs web sekolah, pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, blog, YouTube, Line, dan lain-lain. Dengan itu, mereka bisa mempromosikan apa saja yang ada di sekolahnya, baik itu dari bidang seni, lingkungan sekolah, maupun prestasi. Baiklah, sekian penjabaran agenda 3 yang dapat saya lakukan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.